Episode 97. Saat ini Raihan dan Eliza sudah berada di dalam mobil Reja. Eliza sebenarnya tidak ingin berada satu mobil dengan Reja, tapi karena memang sudah tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa ikut naik ke dalam mobil Reja. Reja duduk di samping supirnya dan Eliza saat ini duduk di belakang bersama suaminya Raihan. Eliza yang merasa lelah pun akhirnya tertidur di pelukan Raihan. Raihan memandang istrinya itu, ia masih bingung ada hubungan apa antara istrinya dan sahabatnya. Berhenti memandangi istriku, Ja. Ucap Raihan cemburu ketika ia melihat Reja yang selalu menatap Eliza melalui spion mobil. Reja tidak menanggapi ucapan Raihan yang terlihat cemburu, ia hanya menyeringai dan mengalihkan pandangannya. Mobil Reja sudah berhenti di kontrakan Eliza setelah Raihan memberi petunjuk jalan pada supir Reja. Raihan sengaja membawa Eliza ke rumah kontrakannya karena tidak ingin membuat mamanya cemas jika melihat mereka dalam kondisi sepertinya itu. Raihan menggendong tubuh Eliza yang tertidur di pelukannya keluar dari mobil. Perlahan ia membaringkan tubuh Eliza di kasur kamarnya setelah masuk ke dalam rumah kontrakan diikuti Reja di belakangnya. Raihan menyelimuti tubuh Eliza setelah mencium kening istrinya. Raihan sejenak memandangi istrinya kemudian beranjak meninggalkan Eliza di kamar dan melangkah menuju ruang tamu di mana Reja berada. "Saya butuh penjelasan kamu, Ja. Apa hubunganmu dengan istriku?" tanya Raihan yang ikut duduk berhadapan dengan Reja setelah mengambil es batu di kulkas dan handuk kecil untuk mengopres luka lebamnya akibat pukulan anak buah Ron. Reja menyeringai, "Kamu begitu menyayangi gadis kecilku rupanya, Rai," ucap Reja pada sahabatnya Raihan. "Tentu saja, dia adalah istriku dan saya jatuh cinta padanya sejak pertama kali kami bertemu," jawab Raihan dan mendapat senyuman dari Reja. "Ja, kamu belum jawab pertanyaanku. Apa hubunganmu dengan istriku?" Pertanyaan ini kembali Raihan lontarkan. "Kamu masih ingat? Waktu itu saya pernah berkata padamu kalau saya ingin menjodohkan kamu dengan adikku yang hilang," ucap Reja yang membuat Raihan sejenak berpikir. "Jangan bilang Eliza adalah..." Raihan menjeda ucapannya sembari membulatkan mata ketika pikirannya mulai menangkap ucapan Reja. "Ya, Eliza adalah adik kandungku," ucap Reja benar-benar membuat Raihan kaget tidak menyangka jika selama ini Eliza, gadis yang ia sayangi adalah adik dari sahabatnya Reja. "Dunia memang sempit ya. Aku berniat menjodohkan kalian tapi malah kalian sudah menikah tanpa diriku," ucap Reja menyindir Raihan. "Mana saya tahu kalau kamu kakak dari istriku," jawab Raihan santai. "Lantas kenapa Eliza seperti membencimu?" Pertanyaan Raihan sontak membuat wajah Reja menjadi murung. Reja menghela napas, perlahan ia menyandarkan tubuhnya di sofa, teringat masa lalu yang begitu kelam untuk dirinya dan adik kesayangannya Eliza. "Ceritanya panjang, Rai. Yang jelas Eliza salah paham padaku hingga dia begitu membenciku," ucap Reja yang begitu menyesal dengan kejadian di masa lalunya. "Ceritakanlah, Ja. Saya akan mendengarkan," ucap Raihan yang begitu penasaran dengan masa lalu istrinya. Karena selama mengenal Eliza, Raihan sama sekali tidak pernah tahu tentang asal-usul Eliza, karena yang ia tahu hanya Eliza adalah orang yang baru di kota XX, tanpa sanak saudara, dan hanya temannya Laila yang selalu bersamanya, hingga akhirnya Laila harus dipindah tugaskan di luar kota pada cabang dari perusahaan Raihan. "Baiklah, akan kuceritakan semuanya padamu," ucap Reja pada Raihan. Episode 98. Flashback on. Baron Wijaya adalah seorang ketua dari geng mafia yang cukup ternama di kota Prancis. Saat itu Baron singgah di kota Yeye untuk membangun sebuah perusahaan. Di kota Yeye ia bertemu dengan seorang gadis cantik dan polos bernama Padia. Dengan segala kelicikan akhirnya Baron berhasil menikahi Padia yang jati dirinya adalah seorang anak tunggal dari pengusaha sukses di kota Yeye. Orang tua Padia sama sekali tak merestui hubungan anaknya dengan Baron Wijaya yang terkenal sebagai laki-laki kejam, apalagi seorang ketua dari geng mafia. Saat itu Padia begitu buta akan cinta dan rayuan manis dari Baron hingga ia rela meninggalkan kedua orang tuanya demi bisa bersama Baron. Setelah menikahi Padia, Baron mulai menunjukkan sikap aslinya. Baron laki-laki yang arogan, ia menginginkan dua anak laki-laki dari Padia. Baron ingin kelak jika mempunyai dua anak laki-laki, maka ia akan menjadikan kedua anak laki-lakinya itu sebagai pengganti dirinya di dunia mafia. Setahun setelah pernikahan, anak laki-laki pun terlahir dari kehamilan pertama Padia yang diberi nama Reja Wijaya. Kelahiran Reja membuat Baron merasa sangat senang. Baron begitu menyayangi Reja. Reja sudah tumbuh menjadi anak-anak berusia 8 tahun ketika Padia kembali hamil anak kedua mereka. Baron ingin anak keduanya itu juga laki-laki. Saat hamil besar, Padia yang pulang dari berbelanja di sebuah mall
Tak sengaja berjumpa dengan mantan kekasihnya dulu yang sudah lama tak bertemu. Naas, pertemuan Padilla dan mantannya yang secara kebetulan itu diketahui oleh Baron, hingga Baron murka dan menuduh Padilla berselingkuh darinya. Baron tidak hanya menuduh Padilla berselingkuh, tapi juga meragukan anak yang berada di dalam kandungan Padilla. Padilla berusaha untuk tegar menghadapi sikap Baron yang selalu kasar pada dirinya hingga saat ia melahirkan Elijah Wijaya, Baron tidak mau mengakui Elijah sebagai anaknya. Sejak kecil, Elijah selalu mendapat perlakuan buruk dari Baron. Baron hanya menyayangi Reja. Baron seringkali pulang dalam keadaan mabuk dan memukuli Padilla sebagai pelampiasan kekesalan jika dirinya mengalami masalah dalam bisnisnya. Elijah yang berusaha melindungi mamanya pun tak luput dari pukulan Baron. Melihat mama dan adiknya yang mendapat pukulan, Reja pun tak tinggal diam ikut membela keduanya. "Kak, kenapa papa membenci Elijah dan mama?" Tangis Elijah dan mamanya yang keduanya berada dalam pelukan Reja. Reja tidak bisa menjawab pertanyaan Elijah karena dirinya juga merasa bingung. "Gadis kecilku, kamu yang sabar ya. Mungkin itu karena papa dibawa pengaruh minuman keras," ucap Reja menenangkan adiknya. Padilla sejenak mengusap air matanya dan melepas diri dari pelukan anaknya Reja. "Ini semua salah mama sayang," ucap Padilla pada kedua anaknya. "Papa kalian salah paham pada mama." Padilla pun menjelaskan semuanya. "Papa seharusnya mempercayai mama dan bukan bersikap seperti itu," ucap Reja membuat Padilla kembali berbicara. "Papa kamu juga ingin mama melahirkan anak laki-laki saat itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Mama beruntung diberikan anak cantik dan baik seperti kamu sayang," ucap Padilla yang sama sekali tidak ada penyesalan melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki seperti yang diinginkan Baron. Hari-hari pun berlalu dengan perlakuan Baron yang semakin menggila. Baron yang perusahaannya mengalami penurunan, memaksa Padilla kembali pada kedua orang tuanya untuk meminta warisan, harta yang nantinya akan digunakan Baron untuk menopang kerugian perusahaannya. Padilla menolak karena setelah ia pergi dari kedua orang tuanya, ia bersumpah pada dirinya sendiri tidak akan membuat orang tuanya terlibat dengan Baron yang kejam. Baron semakin emosi hingga akhirnya mengusir Padilla dan Elijah dari kediamannya. Reja yang ingin ikut dengan kedua wanita yang disayanginya itu pun mengurungkan niatnya setelah mendapat ancaman dari Baron yang akan membunuh keduanya jika Reja ikut pergi. Elijah dan Padilla menelusuri jalan tak tentu arah dan tempat tujuan. Elijah melihat mamanya yang sudah terlihat lelah pun akhirnya meminta Padilla untuk duduk di sebuah halte karena dirinya akan membelikan air mineral dan sedikit makanan untuk mamanya. Saat akan menyeberang jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang menuju ke arah Elijah. "Elijah, anakku, awas!" teriak Padilla mendorong Elijah hingga dirinya yang tertabrak mobil itu. "Mama!" teriak Elijah yang beranjak bangun menghampiri mamanya yang sudah berlumuran darah. Mobil yang menabrak Padilla pun terus melaju meninggalkan keduanya hingga sampai datang kerumunan orang dan mobil ambulans membawa Padilla ke rumah sakit. "Maaf Nona, mohon Anda lunasi biaya administrasi untuk melakukan tindakan operasi bagi pasien," ucap dokter yang menangani kondisi Padilla. Elijah seketika merasa bingung karena ia tidak memiliki uang sama sekali. Jalan satu-satunya yang harus ia lakukan adalah kembali pada Baron dan meminta tolong papanya. "Pak, mama saat ini sedang kritis di rumah sakit. Elijah mohon berikan Elijah uang untuk biaya operasi mama, Pak," pinta Elijah pada Baron. "Atas dasar apa aku harus memberimu uang untuk wanita yang sama sekali tidak mematuhi perintah suaminya?" ucap Baron bersikap acuh pada Elijah. Mendengar itu, Elijah merasa hatinya seperti disayat, tapi bagaimanapun caranya, ia harus bisa mendapatkan uang itu dari Baron. "Elijah mohon Pak, kasihan mama. Dia itu istrimu." Mohon Elijah sembari berlutut menangis merangkul kaki Baron. "Tolong mama Pak." Hiks. Elijah masih merangkul kaki Baron. "Pergilah, aku tidak punya uang untuk wanita itu." Baron mendorong Elijah dari kakinya hingga terduduk. "Kak Reja, kakak. Tolong mama kak," teriak Elijah pada Reja yang terdiam karena sebelumnya Baron lagi-lagi mengancam akan menghabisi Elijah dan Padilla jika Reja membantu keduanya. Di depan Baron, Reja mengikuti kemauan papanya hingga membuat Elijah begitu kecewa dan membenci Reja karena beranggapan Reja sudah tidak mau menolong dan peduli lagi pada dirinya dan mamanya. Dengan tangan kosong, Elijah kembali ke rumah sakit di mana mamanya berada. Elijah menghampiri ranjang di mana Padilla berbaring. "Maafkan Elijah, Ma." Hiks. Padilla dalam keadaan kritis berusaha berucap, "Ya, jangan sedih sayang. Jaga dirimu baik-baik," ucap Padilla lirih. Kemudian terdengar Padilla mengucapkan kalimat syahadat diiringi dengan hembusan napas terakhir. Padilla yang menutup mata untuk selama-lamanya melepas lelah yang dialaminya selama ini. "Mama, jangan tinggalkan Elijah,"
Teriak histeris gadis remaja yang baru lulus SMU itu menangisi kepergian mamanya untuk selama-lamanya. "Kau puas, Baron Wijaya?" ucap Elijah yang kembali menemui Baron setelah selesai pemakaman mamanya. "Mulai hari ini, namaku adalah Elijah Padilla, bukan lagi Elijah Wijaya. Karena mulai detik ini, aku bukan lagi anak dari Baron Wijaya," ucap Elijah lantang dengan mata penuh kebencian menatap Baron. Baron hanya terdiam menatap Elijah tanpa penyesalan sedikit pun. Elijah setelah kepergian mamanya, ia terus bertahan hidup hingga akhirnya bertemu dengan Layla, yang dulunya adalah kakak kelas sekaligus sahabat baiknya. Layla mengajak Elijah pindah ke kota XX, di mana ia bekerja agar sahabatnya itu melupakan semua kisah kelam yang ia alami di kota Yeye. Flashback off.